Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, saya Santi Aris, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Jombang. Koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Budaya positif akan tercipta dengan baik di mana ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Juga guru harus memahami 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinaan global, bernalar kritis, dan kreatif dengan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia ada tiga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan lingkungan yang merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain juga merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah menghargai diri sendiri merupakan motivasi yang berasal dari diri atau motivasi intrinsik yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Sebagai seorang pendidik, kita juga harus memahami tentang hukuman dan penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memunjuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kemudian, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam permasalahan mereka, sehingga membantu murid itu sendiri dalam berpikir tentang seperti apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, pada posisi manajer inilah posisi kontrol guru yang terbaik di mana murid mampu mengevaluasi dirinya dan bagaimana murid mengetahui cara untuk memperbaiki diri mereka. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, kita juga harus mampu memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kekuasaan. Ketiga, bertahan hidup. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kebebasan. Tentang keyakinan kelas. Seorang guru berperan mewujudkan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan bersama murid sehingga akan lebih memunculkan motivasi intrinsik. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memahami dengan baik tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi yang harus dijalani. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ya, penerapan segitiga restitusi akan menghasilkan motivasi dalam diri siswa sesuai dengan keyakinan kelas mereka dan hal tersebut akan memunculkan disiplin positif. Dengan adanya disiplin positif, akan lahirlah budaya positif.
Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan, di mana saya memahami siapa sesungguhnya yang memiliki peran kontrol. Yang kedua yaitu perubahan dalam menangani masalah, terutama setelah mengenal segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Yang ketiga, saya lebih memilih apresiasi daripada hukuman atau hadiah. Dan yang keempat, saya lebih memahami kebutuhan dasar murid. Dan terakhir yaitu saya mampu membuat keyakinan kelas. Terima kasih, salam dan bahagia. Ciki Pangkatan 9 Kabupaten Jombang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.